Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat dan cerdas? Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Harapan ibu masih sama. Tolong anak-anak semua ikuti kegiatan PJJ dengan penuh tanggung jawab. Ibu yakin anak-anak sudah belajar tanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. So, anak-anak tinggal buktikan bahwasannya anak-anak tanggung jawab ya mengikuti PJJ ini dari jam 7 sampai jam 12. Ingat, dari jam 7 sampai jam 12. Kalau biasanya anak-anak sekolah mulainya jam 6.30 di mana pembiasaan terlebih dahulu dilanjutkan dengan pembelajaran tatap mukanya jam 7, maka di rumah pun sama seperti itu. Ya. Anak-anak juga jangan segan untuk meminta tolong kepada orang tua, ayah bunda atau guru apabila mengalami kesulitan. Ingat anak-anak sudah duduk di bangku kelas 6. Mari sama-sama kita jaga kualitas atau mutu sekolah kita yang sejak dulu namanya sudah harum. Anak-anak harus punya motivasi, cita-cita yang tinggi untuk kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik sehingga harapan dari orang tua pun tercapai. Harapan anak-anak juga. Ya, maka yuk raih mimpimu melalui proses belajar ini. Belajar memang capek, melelahkan, tapi tidak ada kelelahan yang sia-sia kalau kita niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah. Allah akan sangat senang dengan anak-anak ya atau orang yang mau menuntut ilmu. Motivasi diri lagi kalau memang sewaktu-waktu ya pada saat PJJ ini anak-anak mulai terasa bosan atau malas, ya, bangkitkan lagi semangatnya. Ya, semangatkan diri sendiri supaya motivasi dalam diri semakin kuat atau tinggi. Ya, itu pesan ibu di pagi hari. Ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran pertama yaitu matematika. Ya. Matematika, tolong simak video yang ibu sampaikan tentang operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. So, disimak ya anak-anak. Kita lanjut ya ke materi operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ingat ketika anak-anak diminta untuk menggambarkan operasi hitung pada bilangan bulat menggunakan garis bilangan, ya, perhatikan gambarnya dengan teliti. Ibu tidak melihat hasil melainkan proses penggambarannya yang benar mulai dari awal sampai dengan hasil akhir. Oke, tolong disimak. Berikut aturan perkalian dalam bilangan bulat. Ya, disimak ya anak-anak. Yang pertama, kalau bilangan positif bertemu atau dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ibu ulangi sekali lagi. Kalau bilangan positif bertemu atau dikali atau buka kurung, ya karena buka kurung itu artinya dikali juga, dengan bilangan negatif hasilnya negatif. Paham anak-anak? Aturan yang kedua. Bilangan negatif bertemu dengan positif hasilnya negatif. Ya, itu aturan yang kedua. Ibu ulangi poin kedua atau aturan yang kedua. Bilangan negatif bertemu atau dikali atau buka kurung ya bilangan positif hasilnya adalah bilangan negatif. Itu aturan yang kedua. Lanjut aturan yang ketiga. Bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif.
Oke, itu aturan-aturan yang ada dalam perkalian bilangan bulat. Ingat, lambang perkalian ya itu bisa titik ya atau buka kurung. Jadi kalau anak-anak menemukan buka kurung di dalam matematika itu artinya ya adalah perkalian. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh ya, Nak. Contoh yang pertama. Ini perintahnya adalah anak-anak tolong gambarkan operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ingat, menggunakan garis bilangan, bukan hasil ya, tapi prosesnya. Contoh pertama. Di sini ada negatif 1 ditambah negatif 2 sama dengan. Oke. Ingat, bilangan pertama dalam kalimat matematikanya adalah negatif 1. Ya, negatif 1, kita tulis lagi deh di sini, negatif 1. Nah, ini lanjutkan nih. Ditambah negatif 2. Ditambah negatif 2. Ingat, kembali ke aturan. Kalau positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Maka pada kalimat kedua matematika soal nomor 1, positif bertemu atau dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini jadi kita rubah dulu ya. Jangan langsung dibuat garis bilangannya. Kita rubah dulu karena ada 2 tanda di sana. Ada positif dan negatif. Nah, ini sudah dapat ya. Kalimat matematikanya negatif 1 dikurang 2. Nah, sekarang kita buat nih garis bilangannya. Langkah pertama anak-anak masih ingat, buat garis bilangan menggunakan penggaris. Kalau sudah, tuliskan angka-angka di dalam garis bilangan. Ingat, 0 ada di tengah, sebelah kiri ya negatif 1, lanjut negatif 2 ya. Ingat dikasih tanda ya, jangan cuma angkanya saja. Lanjut negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Bu, yang sebelah kanan diisi enggak? Ya, boleh diisi tapi nggak usah terlalu banyak karena di sana sudah terlihat ya bilangannya negatif semua. Cukup 2 digit saja. Positif 1, positif 2 dan seterusnya. Oke? Sampai di sini anak-anak masih ingat kan? Nah, ketika sudah selesai menuliskan bilangan-bilangan pada garis bilangan, lanjut kita lihat atau kita baca kalimat dalam soal. Negatif 1, maka kita mulai ambil tarik garis putus-putus ke atas ya, tarik garis putus-putus ke atas ya. Sedang saja. Kemudian kita bergerak atau bergeser ke sebelah kiri karena pada kalimat matematikanya yang pertama adalah negatif 1. Kita ke kiri ya sebanyak 1 langkah. Oke, ini diberi tanda panah ke kiri. Sudah? Harus pas ya tanda panahnya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, itu sudah. Lanjut ke kalimat keduanya. Dikurang negatif 2. Ingat, kalau negatif 2 ya, negatif 2 berarti kita ke kiri lagi. Dari langkah pertama tadi kita lanjut ke kiri lagi sebanyak 2 langkah. 1 ya, 2. Nah, mulai menggambarnya bikin lagi atau buat lagi ya. Tarik garis putus-putus ke atas. Kemudian kita geser atau bergerak 2 langkah ke kiri pakai penggaris ya Naya. Nah, sampai di sini kasih tanda panah. Ingat, diberi tanda panah. Sampai di sini apakah sudah selesai? Belum ya, karena di gambar belum terlihat, pada gambar belum terlihat hasilnya. Maka untuk melihat hasilnya ya, kita bisa membaca hasilnya pada gambar. Anak-anak ya
mulai lagi tarik garis putus-putus dari 0 ya, melewati langkah kedua menuju langkah terakhir. Menuju langkah terakhir pada bilangan terakhir, yaitu ada di negatif 3. Nah, sampai di sini. Ingat ya tuh. Ini kalau kita baca dari garis bilangan, negatif 1 dikurang negatif 2 menghasilkan negatif 3. Jangan lupa ditulis juga hasil akhirnya. Oke, itu video ya, contoh pertama. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Kalau belum bisa ya, dicoba lagi ya dengan soal yang berbeda, paling tidak 1 digit angkanya berbedanya. Kemudian kalau ragu silakan ya bertanya atau hubungi Bu Ika atau guru yang bersangkutan. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan betul-betul ya, sehingga pada saat mengerjakan soal yang Ibu berikan benar-benar hasilnya bisa 100 ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.